Oke, udah mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang laporan pelaksanaan proyek pengembangan layanan sistem audit dan monitoring teknologi Nusantara Digital. Lalu latar belakang dan tujuannya, latar belakangnya LKPP terus mengembangkan layanan digital untuk mendukung proses bisnis strategi. Salah satunya sistem audit dan monitoring yang mencakup pengelolaan audit, pemetaan risiko, monitoring tindak lanjut temuan, dan pengaduan masyarakat. Namun masih diperlukan peningkatan pada aspek fungsionalitas, stabilitas, kualitas data keamanan informasi, serta integrasi layanan. Transformasi arsitektur menuju microservice dan implementasi API Gateway menjadi langkah strategis untuk meningkatkan interoperabilitas dan scalabilitas sistem sekaligus memperkuat pengawasan internal LKPP dan mendukung implementasi arsitektur SPBE 2025-2029. Tujuannya meningkatkan fungsionalitas, stabilitas, dan kualitas data layanan sistem audit dan monitoring. Kedua, membangun modul manajemen risiko yang terintegrasi untuk mendukung pemetaan dan pemantauan risiko operasional LKPP. Ketiga, membangun gateway integrasi layanan API gateway guna mendukung interoperabilitas antara layanan digital internal maupun eksternal LKPP. Keempat, mengembangkan microservice untuk 5 layanan inti LKPP guna mendukung arsitektur sistem yang modular dan terukur. Yang keenam, yang kelima, memperkuat aspek keamanan aplikasi sesuai praktik secure coding dan mitigasi terhadap potensi serangan siber. Yang terakhir, menjamin keberlanjutan layanan melalui dukungan teknis dan knowledge transfer ke Pusdatin LKP. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup proyek atau WBS. Yang pertama itu ada modul manajemen risiko, yaitu dashboard risiko, kemudian risk register, scoring, notifikasi, dan juga laporan PDF atau Excel. Dan yang kedua, pengawasan audit internal. Itu meja kerja digital, kemudian monitoring temuan, pengaduan masyarakat, dan yang terakhir AKIP. Kemudian yang ketiga ada laporan mandiri, yaitu benturan kepentingan gratifikasi atau KPK dan juga SIM CACM PBI atau SPSE. Yang keempat, API Gateway dan integrasi. SSO Epicentrum, Google OAuth, Red Limiting, dan juga penonaktifan layanan API. Adapun yang kelima itu microservice, kepegawaian, hukum, profesi PBJ, kebijakan LKPP yang terintegrasi. Yang keenam itu keamanan dan QA. Itu ada AES 256, anti XSS, CSRF, dan juga SQLI, penetration test, dan yang terakhir stress test. Dan yang ketujuh, dokumentasi dan knowledge transfer, yaitu system requirements, ERD dan API spec, deployment guide, dokumentasi uji kelaikan, user manual, dan juga workshop knowledge transfer. Next. Kemudian jadwal pelaksanaan proyek, yaitu durasinya 5 bulan, kemudian menggunakan pendekatan hybrid agile, dan juga sprint selama 2 minggu. Yang pertama itu ada mobilisasi tim dan SPMK, yang kedua kick off meeting, yang ketiga review kondisi dan pemetaan kebutuhan, yang keempat review kondisi dan pemetaan kebutuhan, yang keempat inception report, yang kelima perbaikan bugs dan stabilisasi, yang keenam modul manajemen risiko, yang ketujuh dashboard pemantauan risiko, 8 API gateway dan middleware, 9 arsitektur microservices, yang 10 secure code atau hardening, 11 dokumentasi SPBE, 12 pengujian integrasi dan validasi, 13 penetration dan stress test, 14 knowledge transfer, dan yang ke-15 itu serah terima dan go live. Oke, selanjutnya ini ada rencana anggaran biaya yang dimana di sini ada rencana tenaga ahli yang dimana untuk perannya sendiri itu ada tim leader, sistem analis, back end developer, front end developer, dan QA. Untuk tim leader personalnya sendiri itu ada Arif Nugroho, S2 dengan 10 tahun. Lalu untuk
atau bulannya itu sekitar 5 juta per bulan dan total 5 bulan yaitu 25 juta. Lalu ada sistem analis di mana untuk personelnya ini oleh Dewi Rahmawati S1 dengan 7 tahun lebih, lebih 7 tahun. Untuk biayanya itu sama 5 juta per bulan dan total 5 bulannya 25 juta. Lalu untuk back-end developer itu oleh Hendra Putra S1 lebih dari 5 tahun dengan rate bulannya itu 5 juta per bulan. Lalu untuk totalnya hampir sama 25 juta per bulan. Untuk front end itu oleh Firly Lestari S1 3 tahun lebih dengan rate-nya itu 3 juta per bulan. Lalu total 5 bulannya itu adalah 15 juta. Terus yang terakhir ada QA yang dimana QA ini adalah Reza Kurniawan S1 4 tahun lebih dengan rate per bulannya itu adalah 3 juta per bulan. Lalu untuk total 5 bulannya itu terdiri dari 15 juta. Lalu untuk total penawaran itu sekitar 134 310 juta yang dimana ini termasuk lump sum, termasuk PPN 11%, biaya tenaga ahli sekitar 105 juta, lalu ada biaya langsung ada 16 juta, lalu ada PPN 11% itu ada 13 juta 310. Next. Lalu sini ada manajemen stakeholder yang dimana oleh yang pertama itu ada Dr. Bambang. Ini adalah PPK LKPP, kepala ketat dengan power tinggi dan insight tinggi. Lalu yang kedua ada Insinyur Siti Nurhaliza dengan produk owner Pusdatin, yaitu jaga kepuasan dengan power tinggi dan insightnya tinggi. Yang ketiga itu ada Haji Ahmad Fauzi dengan Inspektorat LKPP dengan jaga kepuasan dengan power tinggi dan insightnya tinggi. Lalu yang keempat itu ada Profesor Hendra Wijaya, pemimpin LKPP itu dengan info terus, yaitu powernya tinggi dan insightnya rendah. Lalu yang kelima itu ada Dewi Kartika yang dimana instansi eksternal ini tugasnya mengawasi, lalu ada powernya rendah dan insightnya rendah. Yang terakhir itu ada Rizky Ramadan, development internal LKPP dengan tugasnya mengawasi, lalu untuk powernya itu rendah dan insightnya rendah. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada menjelaskan mengenai sumber daya manusia. Untuk pembagian tugasnya, kami menggunakan ada metode RACI matrix, di mana R itu adalah pihak yang bertanggung jawab mengerjakan tugas, kemudian A itu accountable adalah pihak yang memiliki tanggung jawab utama dan mengambil keputusan, kemudian C adalah pihak yang memberikan masukan atau konsultasi, kemudian I adalah pihak yang hanya menerima informasi terkait perkembangan pekerjaan. Nah, di sini kegiatannya bisa kita lihat ada kick off dan analisis kebutuhan, kemudian arsitektur sistem dan API design, kemudian ketiga dokumentasi perencanaan, kemudian ada pengembangan modul manajemen risiko, kemudian ada pengembangan API gateway, kemudian ada pengembangan microservice, pengembangan modul audit dan monitoring, pengembangan dashboard monitoring, security hardening dan secure code, integrasi antar sistem, unit testing, integration testing, penetration testing, user acceptance test, deployment production, dokumentasi akhir proyek, knowledge transfer, serah terima proyek. Itu adalah beberapa kegiatan-kegiatannya, dan di sini bisa kita lihat ada poin-poinnya dari manajemen sumber daya manusianya. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu manajemen komunikasi proyek. Bisa lihat di sini ada beberapa keterangan di bagian ada informasi, kemudian pengirim, penerima, kemudian media dan frekuensi. Nah, yang pertama project charter dan kick off meeting, pengirim PM Arif Nugroho, penerima product owner PPK LKPP Eko Rahman, meeting email, kemudian frekuensi awal proyek.
Setiap aktivitas komunikasi memiliki informasi yang disampaikan, pihak pengirim, penerima, media komunikasi, serta frekuensi pelaksanaannya. Seperti yang saya bilang tadi, selama proses pengembangan, project manager menyampaikan laporan progres secara mingguan, sedangkan tim pengembangan backend front-end melaporkan perkembangan implementasi kepada technical lead melalui media seperti Jira dan meeting rutin. Kemudian di sini ada beberapa keterangan lagi, yaitu laporan progres mingguan, kemudian status sprint, laporan pengembangan back-end, laporan pengembangan front-end, laporan QA dan security testing, kemudian laporan risiko proyek, review requirement dan validasi fitur, hasil user acceptance test UAT, status deployment production, dokumentasi teknis dan SPBE, dan yang terakhir laporan akhir dan serah terima. Adalah manajemen risiko yang kami betapkan dalam risiko tinggi, sedang, dan rendah. Yang pertama adalah keterlambatan data akses sistem dari LKPP dengan level risiko tinggi, dengan strategi mitigasi SLA dan jadwal penyediaan data sejak awal, dan ada scope creep selama pengembangan, kegagalan integrasi API internal LKPP, keterlambatan modul utama, kerentanan keamanan seperti XSS, SQLi, CSRF juga kritis saat UAT, keterbatasan keterlibatan user validasi, gangguan server saat deployment, dokumentasi tidak sesuai Permendekomdikti, pergantian personal kunci, keterlambatan approval stakeholder, dan juga performa sistem gagal stress test. Next. Berikut adalah teknologi dan tim pelaksana, di mana yang ada front-end dengan React.js, database menggunakan PostgreSQL, arsitektur, microservice, security, menggunakan JWT, HTTPS, TLS, dan juga OAuth. Dan versi kontrolnya berupa Git, backend, API management, gateway, autentikasi menggunakan SSO, Epicentrum, dan Cloud, containerization menggunakan Docker, dan testing unit menggunakan unit integration pentest trace. Dan di sini ada tim pelaksana terdiri dari project manager Arif Nugroho, system analyst Dewi Rahmawati, back-end developer Hendra Putra, front-end developer Fitra Lestari, QA DevSecOps Reza Kurniawan, dan technical contact Nadia Permatasari. Dan next. Nah, di sini terdapat kesimpulan dan di sini terdapat 4 poin yang kami ingin tegaskan dari proyek ini. Yang pertama yaitu pengembangan SAM 2026 yang akan mewujudkan sistem lebih terintegrasi, aman, andal, dan mampu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan LKPP. Selanjutnya yaitu yang kedua, melalui modul manajemen risiko, meja kerja digital inspektorat, dan monitoring tindak lanjut temuan. Fungsi pengawasan internal LKPP akan semakin diperkuat. Yang ketiga yaitu implementasi microservice dan API gateway untuk mendukung arsitektur SPB LKPP tahun 2025 sampai tahun 2029 dengan meningkatkan interoperabilitas dan skalabilitas sistem secara sustainable. Selanjutnya yang keempat yaitu dari PT Teknologi Nusantara Digital berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional, tepat waktu, dan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan termasuk knowledge transfer ke tim Pusdatin LKPP. Mungkin untuk demikian dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Down ya. Itu gimana